Barang siapa setia di dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga akan setia di dalam perkara-perkara yang besar. Ketika kita melakukan hal yang kecil dalam keseharian kita sebagai orang tua di hadapan anak kita dengan mengajak mereka membaca hal yang kecil, itu akan berdampak besar bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Mereka akan bisa lebih menata kehidupannya karena mereka diperluas wawasannya, dimulai dari perkara yang kecil, membaca buku yang dimulai dari kepedulian orang tua untuk mengajak anak-anak membaca buku. Dalam firman Tuhan pun dikatakan, barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terus dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa dengan saya Feria Sugiarto selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam program Suluh Kristen. Setiap tanggal 2 April kita memperingati Hari Buku Anak Sedunia. Dan ini mengajak kita untuk kembali merenungkan bahwa Hari Buku Anak Sedunia ini adalah momen yang menekankan pentingnya literatur yang berkualitas tinggi, yang bisa menumbuhkan daya kreativitas, daya imajinasi anak. Mereka tergugah dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca melalui buku-buku, terutama buku anak-anak. Dan peringatan ini setiap tanggal 2 April, Hari Buku Anak Sedunia, ini mengajak anak-anak untuk membangun kecintaannya, membaca buku-buku, membaca literatur, dan mengapresiasi akan keragaman buku yang ada, yang disodorkan, yang ditawarkan kepada anak-anak kita. Karena ketika mereka bisa melihat berbagai macam tema buku, karakter-karakter yang ditulis atau yang digambarkan dalam buku-buku anak-anak, itu akan menggugah semangat anak-anak untuk mencintai buku, untuk mereka tergugah daya imajinasi mereka dan kreativitas mereka. Hari Buku Anak Sedunia itu mengingatkan kita akan satu kenyataan sederhana namun penting, yang mana kita perlu untuk membangun kesadaran sebagai orang tua yang masih memiliki anak-anak, untuk merangkul anak-anak, mengajak mereka untuk memegang buku, untuk melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku, membaca tulisan-tulisan yang ada dalam buku-buku yang dibaca bersama orang tua dengan anak-anak. Kepedulian orang tua untuk meluangkan waktu membaca bersama dengan anak-anak, itu kelihatannya hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang sederhana. Namun di mata Tuhan, kesetiaan orang tua untuk terus mendampingi, terus menjadi teman bagi anak, membaca bersama dengan anak, itu adalah kesetiaan yang ditumbuhkan orang tua, hal yang kecil. Tetapi saat kita duduk bersama, sebagai orang tua duduk bersama dengan anak-anak, sebenarnya anak-anak akan tertanam kebiasaan yang baik. Di dalam diri anak akan juga tumbuh kedekatan bersama dengan orang tuanya yang bercerita, membacakan cerita, menjelaskan gambar-gambar yang ada di dalam buku anak. Ada kedekatan, ada bonding yang dibangun. Selain juga di dalam hati anak-anak akan terisi dengan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh orang tua. Salah satunya melalui media buku bacaan yang dikhususkan untuk anak-anak. Mungkin 15 menit atau mungkin hanya 10 menit yang diluangkan oleh orang tua untuk duduk bersama atau menjelang tidur membacakan cerita untuk anak, itu yang kecil.
tapi itu menjadi satu kenangan yang besar, jadi dampak yang besar bagi anak-anak di masa depan. Terlebih lagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang punya iman di dalam Kristus Yesus, kita juga diajar untuk mari kita mencintai kitab suci, Alkitab kita. Kita membacakan cerita-cerita Alkitab. Ketika kita membacakan cerita-cerita Alkitab, mungkin tidak langsung dengan Alkitab yang kita pegang setiap hari untuk kita baca saat ibadat atau perenungan pagi, tetapi bagaimana kita menyuguhkan suatu cerita yang menarik, buku cerita Alkitab yang dikemas dalam buku yang menarik dengan gambar-gambar yang menarik, berwarna-warni, dengan kata-kata yang disesuaikan dengan kemampuan anak untuk mencerah bahasa itu akan memberikan kedalaman batin, kedalaman iman bagi anak-anak untuk bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi perlu kita sadari ketika kita mengajarkan iman kepada anak-anak, yang terpenting adalah bagaimana kita menyuguhkan cerita-cerita Alkitab dengan buku-buku yang menuliskan cerita-cerita Alkitab dengan gambar-gambar yang menarik bagi anak-anak. Dan orang tua pun menyampaikan pesan itu kepada anak-anak. Mungkin 10 menit, 15 menit, tetapi akan berdampak besar bagi kehidupan mereka yang akan datang. Ketika kita benar-benar meluangkan waktu bagi anak, entah saat menjelang tidur, entah saat pagi-pagi hari, di mana ada kesempatan untuk kita duduk bersama, membaca cerita Alkitab, duduk bersama, berdoa, bersyukur akan hari yang baru. Inilah satu hal yang kecil tetapi akan berdampak besar bagi kehidupan anak-anak kita. Mari bersama kita sebagai orang tua yang masih memiliki anak-anak, berikanlah waktu, berikanlah kesempatan, berikanlah ruang bagi anak-anak untuk membaca buku-buku yang menarik. Untuk anak-anak. Terlebih kita sebagai orang Kristen membacakan dan menyediakan buku-buku cerita Alkitab untuk anak-anak. Secara fisik itu jauh lebih penting. Karena dengan membaca buku secara fisik, konsentrasi anak akan dibangun menjadi lebih baik. Daya imajinasi anak akan menjadi bertumbuh menjadi lebih baik. Kedalaman berpikir mereka pun juga akan semakin terbentuk. Mari kita bijak dalam menggunakan media kita. Salah satunya media layar gadget yang seringkali itu menjadi candu bagi anak-anak. Tetapi sebenarnya mari kita harus belajar. Ada dampak-dampak negatif ketika anak terlalu sering dan terlalu lama menggunakan media layar gadget. Kita gunakan kembali. Pentingnya kita menggunakan buku fisik yang betul-betul memiliki dampak besar bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Mari kita terus berjuang. Kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan anak kita. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Demikian firman Tuhan. Mari kita renungkan, kita lakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.